Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar PSS Sleman resmikan Jayus Haryono. PSS Sleman resmi memperkenalkan Jayus Haryono sebagai rekrutan anyar pada Rabu 15 Januari malam. Gelandang berusia 27 tahun itu datang dengan status pinjaman dari Arema FC. Dengan kehadiran Jayus Haryono, PSS sudah merekrut 5 pemain anyar pada bursa transfer paruh kedua BRI Liga 1. Keempat pemain lainnya yakni Vico Duarte, Marcelo Cirino, Rico Simanjuntak, dan talenta muda Claudio Ferreira. Jayus Haryono berjanji akan bekerja ekstra keras untuk membawa Super Elang Jawa terbang tinggi. Pemain kelahiran Malang, Jawa Timur itu mengaku tak sabar untuk debut bersama tim barunya dan merasakan langsung dukungan dari Sleman fans. Gacor di Persita, berbisa jadi ancaman Persija. Persita Tangerang akan menghadapi Persija Jakarta pada lanjutan pekan ke-19 BRI Liga 1 di Jakarta International Stadium pada hari Minggu 19 Januari malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Persita punya modal apik menuju laga ini. Pasalnya anak asuh Fabio Lewundas sukses mengadaskan PSIS Semarang dengan skor 2-1. Nah, saat menang atas PSIS, sosok pemain asing anyar Persita berbisa jadi sorotan. Dia menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Tentu saja sosok berbisa yang merupakan ex pemain Bali United bakal jadi ancaman untuk Persija pada laga nanti. Duel ini diprediksi akan menarik karena tim hanya dipisahkan 4 poin saja di posisi klasemen sementara. Persija ada di urutan ketiga klasemen dengan 34 poin. Sementara Persita ada di urutan kelima dengan 30 poin. Last minute bursa transfer, Jamerson gabung Bali. Bali United sukses mendatangkan 2 pemain belakang untuk putaran kedua BRI Liga 1. Mereka adalah Agung Manan dan Jamerson Xavier. Agung Manan memakai nomor punggung 2 sedangkan Jamie akan mengenakan nomor punggung 20 di Bali United. Ini menjadi kali kedua kerjasama Teko dengan Jaime. Sebelumnya Teko dan Jamerson Xavier sudah bekerjasama saat masih di Persija Jakarta. Dari informasi yang didapat, Teko memang sudah sejak lama menginginkan Jamerson untuk bergabung ke Bali United. Namun baru terrealisasi di putaran kedua BRI Liga 1. Musim paruh kedua ini, bek tengah menjadi opsi penambahan pemain sebab Bali United akan kehilangan KD Arel yang memperkuat timnas U20 dan Bagas Adi Nugroho yang mengalami cedera. Laga PSM di 8 besar Liga 2 resmi ditunda. Pertandingan perdana PSM Yogyakarta di babak 8 besar Pegadaian Liga 2 2024-2025 resmi ditunda. Laskar Mataram seharusnya menjamu lawannya di Stadion Mandala Krida pada Sabtu 18 Januari mendatang. Kabar itu disampaikan langsung oleh media officer PSM Yogyakarta. Penundaan ini menyusul jadwal pertandingan lanjutan antara Deltras FC dan Persikabu atau Persibu Bojonegoro. Komdis PSSI membatalkan gol Persibu Bojonegoro pada menit ke-90 plus 4. Dengan demikian skor sementara 1-0 untuk keunggulan Deltras FC. Duel kedua kesebelasan memang sempat terhenti akibat rusuh di menit akhir. Pemenang di laga antara Deltras FC versus Persibo akan melawan PSM Yogyakarta. Bulan Februari Persija kembali terusir dari JIS. Persija Jakarta benar-benar kembali terusir dari Jakarta International Stadium. Macan Kemayoran dipastikan tak bisa menggunakan stadion yang terletak di Jakarta Utara tersebut sebagai kandang sepanjang Februari. Rumah untuk pertandingan kandang menjadi masalah besar bagi Persija di Liga 1 musim ini. Mendaftarkan JIS dan Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai kandang musim ini, Macan Kemayoran hanya bisa 4 kali main di Jakarta. Tercatat Macan Kemayoran sudah menggunakan 4 stadion berbeda saat sebagai tuan rumah hingga pekan ke-17, yakni JIS, Stadion Utama GBK, Stadion Sultan Agung Bantul, dan Stadion Pekansari Bogor. Kini memasuki putaran kedua, venue untuk laga kandang kembali jadi persoalan.
Persija tak bisa memulai sisa musim pada tahun ini di rumah sendiri. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh orang dalam Persija, tepatnya asisten pelatih tim Ricky Nelson, Macan Kemayoran dipastikan tak bisa menggunakan JS untuk Februari. Persija bahkan kemungkinan besar akan terusir dari Jakarta lagi. Arema FC banjir sorotan tajam jelang lawan Borneo FC. Momen sesi latihan tampak diunggah akun Instagram Arema FC pada Rabu 15 Januari 2025. Dalam unggahan tersebut terlihat Dedi Setiawan, Charles Logolinggo, hingga Dalberto serius mengikuti sesi latihan yang dipimpin Zé Gomez. Rekrutan anyar Arema FC Brandon Secueneman juga ikut sesi latihan tersebut. Tentu latihan diselenggarakan agar Arema FC bisa meraih hasil positif. Akan tetapi sesi latihan Arema FC itu justru mendapat sorotan dari pendukungnya Aremania. Aremania mendesak dua pemain berlabel Timnas Indonesia, Dedi Setiawan dan Muhammad Rafli, untuk out atau angkat kaki dari kesebelasan Singoedan. Padahal kedua pemain tersebut sudah banyak berjasa buat Arema FC dan juga sangat berpengalaman, namun mendapatkan banyak kritikan tajam. Hal itu tak lepas dari performa keduanya yang buruk dan kerap mereka pertontonkan di lapangan. Dedi Setiawan baru mengemas 1 gol dan 2 assist dari 15 laga. Sementara Rafli sudah mengemas 8 laga tanpa mencetak assist maupun gol. Arema FC puji Kluivert yang merangkul klub Liga 1. Langkah Patrick Kluivert, pelatih anyar Timnas Indonesia, untuk membuka dialog dengan perwakilan klub-klub Liga 1 menuai pujian dari berbagai pihak, termasuk manajemen Arema FC. Forum yang digelar di Hotel Saint Regis Jakarta itu menjadi kesempatan bagi klub dan pelatih Timnas Indonesia untuk saling berbagi pandangan dan menjalin sinergi. General Manager Arema FC Yusrinal Fidriadi mengapresiasi inisiatif Kluivert yang dinilai membawa angin segar dalam hubungan antara klub dan juga Timnas. PT Kluivert mengakui bahwa membangun Timnas Indonesia membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pihak klub. Indra Syafri harap Kluivert pertahankan filosofi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri berharap besar kehadiran Patrick Kluivert tak mengubah filosofi bermain khas Indonesia. Indra tak mau Kluivert menyulap skuad Garuda saat ini dengan gaya bermain yang jauh berbeda, sebab menurut para pemain Timnas Indonesia sudah nyaman dengan gaya bermain alias filosofi khas Indonesia. Kluivert ditunjuk sebagai pengganti Sintayong di kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Atas pergantian itu kemudian muncul pertanyaan, apakah arsitek asal Belanda tersebut bakal mengubah filosofi sepak bola yang selama ini telah dilakukan oleh Sintayong. Highlight dari Liga 1 dan klasemen sementara. Malut United berhasil mengalahkan Persebaya dengan skor 2-0. Persebaya tampil buruk, peluang penalti di babak pertama gagal dimaksimalkan oleh Bruno Moreira. Malut tampil bagus terutama di babak kedua, berhasil membuat 2 gol melalui Brandao dan juga kesalahan dari Adri Idrus. Persebaya kalah 3 kali beruntun, sementara Malut United naik ke papan tengah. Wah, ada apa nih dengan Persebaya? Kok kalah terus? Sementara dari hasil Liga 1 yang baru aja usai, King Persib, King Unbeat, harus menelan kekalahan dengan skor 2-0 dari Dewa United. Ini merupakan kekalahan perdana Persib musim ini. Meskipun begitu, Persib masih memuncaki klasemen. Poinnya nggak jauh beda dengan Persebaya yang juga kalah. Dewa United yang menang langsung melesat ke peringkat keempat. Sementara Arema ada di papan tengah nih, nomor 9 guys. Persik dan Persita juga mainnya besok. Sementara beralih ke papan bawah, Malut United mulai naik ke peringkat ke-12. Sementara di zona degradasi, Persis Solo, Madura United, dan Barito masih menempati zona degradasi nih.
Gimana guys dengan jagoan kalian? Apakah aman?